Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikabarkan bahwa Carlos Tata mengalami retak di kaki kanannya setelah crash berat di Mugello dan diperlukan perawatan lebih lanjut, maka ia tidak akan bisa ambil bagian dalam GP Catalunya minggu ini. Posisinya akan digantikan pembalap VR46 Academy Elia Bartolini dari tim Bardal VR46 Riders Academy. Seperti diketahui, Maximilian Koper dan Carlos Tata terlibat dalam crash di Moto3 GP Mugello pada lap pertama. Mereka adalah dua pembalap yang mengalami cedera terburuk, namun cedera yang berbeda. Koper mengalami cedera punggung yang parah, ditemukan patah tulang di belakang dadanya. Dikutip dari Tutor Motor Reweb, insiden horor yang dialami Jason Dupasquer membuat jaksa di Florence membuka penyelidikan ke arah tuduhan pembunuhan. Kecelakaan tersebut bermula ketika Jason Dupasquer kehilangan kendali atas motornya, yang membuatnya terjatuh ke aspal di tikungan ke-9 sirkuit Mugello. Tepat dari arah belakang, Ayumu Sasaki terlihat menghantam tubuh Jason Dupasquer dalam kecepatan tinggi. Sasaki pun kemudian terjatuh dan mengalami headset crash. Namun berbeda nasib dengan Dupasquer. Sasaki dinyatakan baik-baik saja setelah melalui pemeriksaan tim medis MotoGP. Sementara itu, Dupasquer dinyatakan kritis oleh MotoGP V-Medical Officier. Saat ini, menurut laporan kantor berita ANSA, penyelidikan akan dilakukan oleh oknum yang tak dikenal dan dipercaya dalam koordinasi jaksa penuntut umum Alessandro Piscitelli. Tindakan investigasi pertama akan terdiri dari pemeriksaan eksternal terhadap tubuh Jason melalui otopsi. Dikutip dari Motosan, pada video YouTube-nya, Jorge Lorenzo mengomentari penampilan Joan Mir yang dirasa belum cukup untuk mengalahkan Quartararo pada seri balapan selanjutnya. Dia mengambil kesempatan untuk kembali naik podium. Dia tetap konsisten meski melakukan kesalahan di Le Mans. Tampaknya dengan dominasi Quartararo, konsistensi Joan Mir tidak akan cukup untuk meraih gelar juara dunia kembali, ucap Lorenzo. Dikutip dari Motosan, usai menjalani MotoGP Mugello pada hari Minggu, Brad Binder resmi memperpanjang kontraknya dengan KTM hingga tahun 2024. Sangat menyenangkan memiliki kepercayaan dan dukungan itu dari perusahaan. Ini adalah suatu kehormatan. Mulai sekarang kita bisa fokus membangun ke depan, ucap Binder. Ini adalah kontrak yang sangat mudah untuk kami lakukan karena kami mencintai Brad sebagai pembalap dan apa yang ia bawa ke tim, pabrik dan kelas MotoGP. Selain itu, ia sangat antusias untuk berkomitmen pada kami, ucap Pit Beirer. Dikutip dari Motosan, Danilo Petrucci terancam menganggur di tahun 2022. Diketahui KTM tidak mengaktifkan klausul pembaruan kontraknya. Kami tahu kami harus banyak bekerja, dan mungkin kami akan menerima pembaruan dari KTM. Tapi bagaimanapun juga kita harus bisa berbuat lebih baik dengan apa yang kita miliki. Ada langkah penting ke depan di Mugello. Kami berharap untuk melanjutkan dengan cara yang sama, ucap Petrucci. Dikutip dari Motosan, dalam sebuah wawancara bersama Estrella Galicia sebelum Grand Prix Catalunya, Alex Marquez menjelaskan perasaannya kepada kakaknya Marc Marquez. Ia begitu khawatir dengan kondisi Marc Marquez yang dirasa belum fit 100%. Ia tidak memiliki bagian fisik.
Ia memiliki ketidaknyamanan yang membuatnya tidak bisa tampil 100%. Ia menderita, dan Honda adalah motor yang sangat menuntut fisik. Dan ketika Anda tidak dalam kondisi 100%, maka Anda tidak bisa mendorong semua yang Anda bisa. Masalah datang dan segalanya menjadi lebih sulit, ucap Alex. Dikutip dari Speedweek, Enea Bastianini mengalami 2 kali crash di MotoGP Mugello kemarin. Dari kecelakaannya itu, 2 motor Ducati pun hancur. Yang pertama crash di grid saat akan memulai start. Usai mengalami crash, ia pun kembali ke pit untuk mengambil motor. Kemudian ia terjatuh lagi di lap pertama, yang akhirnya memaksanya untuk mengakhiri balapan. Di pintu keluar tikungan terakhir, saya menyentuh Zarco dan saya tidak bisa mencegahnya. Lalu saya berlari ke pit lane secepat mungkin dan mendapatkan motor kedua. Tapi saya jatuh untuk kedua kalinya di tikungan pertama. Akhir pekan ini saya mengalami sesuatu yang tidak saya ketahui, ucap Bastianini. Dikutip dari Motosan, Joan Mir mengomentari mengenai kontroversi track limitnya di MotoGP Mugello. Ia meminta ke depannya keputusan akhir tentang pelanggaran track limit di MotoGP ditinjau kembali, dengan tidak terlalu mutlak mengandalkan sensor limit, tetapi juga membutuhkan pendapat manusia. Ya, lap terakhir harus benar-benar selalu berhati-hati dengan itu karena ada beberapa poin yang tidak bisa dihindari untuk lewat ke area hijau. Sekarang dengan sensor mereka benar-benar sensitif terhadap hal itu sekarang. Saya tidak menyadari bahwa saya berada di urutan kedua dan Miguel menyentuh area hijau dan saya juga menyentuhnya, ucap Joan Mir. Dikutip dari Tuta Motori Web, Iker Lecuona meninggalkan Mugello dengan tempat ke-11 tepat berada di belakang Rossi yang finish di posisi ke-10. Ia pun mengaku kesulitan menyalip Rossi di lap-lap akhir. Saya kehilangan 10 besar dengan 6/1000, praktis tidak ada. Saya berjuang sampai akhir. Tetapi Valentino adalah rubah tua seperti yang mereka katakan. Dan pada belokan ke-10 ia menyusul saya, dan saya tidak bisa menyalipnya. Pada akhirnya kami senang. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan kualifikasi, ucap Lecuona. Dikutip dari Paddock GP, Alberto Puig mengungkapkan dengan jelas dan tegas kekecewaannya atas penampilan Alex Marquez pada MotoGP Mugello lalu. Alex Marquez mengalami akhir pekan yang sangat sulit dan tidak sebaik yang kami harapkan. Kami tahu Mugello tidak akan mudah, tetapi kami tidak sekompetitif yang kami inginkan. Saya pikir cerita positifnya adalah lap yang dilakukan Marc Marquez di awal balapan. Ia merasa nyaman dengan motornya, ucap Puig. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.